Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Rizka Nur Putri, NPM 192151118, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, dalam video ini saya akan bercerita mengenai profil saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan hingga sekarang. Selain itu juga saya akan menceritakan testimoni selama saya kuliah yang berisi tentang kesan pesan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nur Jamil, Magister Pendidikan. Nah, untuk selengkapnya, yuk mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama lengkapku Dita Rizka Nur Putri, biasa dipanggil Dita, atau teman deketku memanggilku Ditris. Aku lahir di Tasikmalaya, tanggal 23 Juni 2000. Sejak kecil hingga saat ini, aku tinggal bersama orang tua, tepatnya di Dusun Sukaharja, RT 18, RW 4, Desa Madiasari, Kecamatan Cineam. Cineam adalah tempat yang terkenal dengan sebutan Kota Salak. Hobi aku adalah bernyanyi. Untuk saat ini, aku suka diajak cover-cover lagu di salah satu channel YouTube, yaitu channel Ihsan Aprilian. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku bernama Muhammad Andika Rizky Putra. Dia masih duduk di kelas 6 SD. Aku lahir dari pasangan Adi Triwendi dan Hermayani. Di usia 4 tahun, aku sudah mulai masuk PAUD, tepatnya di Al-Qudus. Ini adalah salah satu foto bersama guru-guru aku. Dan ini adalah foto aku bersama guruku yang paling berkesan bagiku. Beliau telah mengajarkanku banyak hal, mulai dari mengaji, menghafal Al-Quran, membaca, menulis, berpidato, berpuisi, dan masih banyak yang lainnya. Hingga akhirnya, saat aku mengikuti lomba-lomba, aku bisa memperoleh berbagai kejuaraan, di antaranya juara pidato tingkat kabupaten, juara mengaji, juara umum tingkat TK, juara hafalan, dan juara karaoke Islam. Dari kecil, aku emang sudah suka bernyanyi. Nah, pada tahun 2007, di usia 7 tahun, aku mulai mengenyam pendidikan di SD, yaitu di SD Negeri Sukahurib. Aku dari rumah ke SD berjalan kaki, soalnya jaraknya lumayan dekat. Nah, saat SD, aku sudah mulai suka menari. Oh iya, dulu juga aku pernah mengikuti beberapa perlombaan, di antaranya lomba calistung, lomba nyanyi solo, lomba cerdas cermat tingkat kabupaten, dan perwakilan lomba catur tingkat kabupaten. Nah, saya lulus SD itu pada tahun 2013. Aku sekolah di SMP Negeri 1 Cineam. Di sana aku bertemu banyak sekali teman-teman. Dan ini adalah teman sekelasku. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik.
Di SMP, aku mengikuti organisasi Paskibra. Saat itu, aku dipercaya menjadi wakil ketua Paskibra. Selain mengikuti organisasi Paskibra, aku juga ikut kegiatan ekstrakurikuler kesenian, yaitu tari tradisional. Selama di SMP, aku mendapat berbagai penghargaan, di antaranya juara 2 lomba melukis dan juara 1 lomba desain batik. Selain itu, aku juga mendapat penghargaan-penghargaan peringkat kelas. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 2 Juni 2016, aku lulus dari SMP Negeri 1 Cineang. Sekolah menengah atas, jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SMP. Dan disinilah saya memulai banyak pengalaman baru yang tak akan bisa saya lupakan. Tepatnya di SMA Negeri 1 Cineam. Pada masa ini, banyak pengalaman, teman, maupun cerita sedih ataupun senang. Selain belajar, aku juga aktif di organisasi OSIS. Saat itu, aku terpilih sebagai wakil ketua OSIS periode 2017-2018. Banyak pengalaman yang aku ikuti saat itu. Pada tahun 2016, aku pernah mengikuti kegiatan KKP, yaitu Kawah Kepemimpinan Pelajar, di Cianjur selama 5 hari. Selain itu, aku juga ikut gabung dalam Forum OSIS Jawa Barat dan Forum Pelajar Sadar Hukum. Banyak kenangan dan pelajaran yang bisa diambil dari sana. Selain aktif di organisasi OSIS, aku juga ikut gabung di English Club. Dan aku juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian, yaitu tari tradisional. Nah, selain itu juga, aku pernah mengikuti berbagai kegiatan perlombaan, seperti lomba debat, lomba puisi, dan olimpiade kimia. Selain itu, aku juga mendapatkan penghargaan-penghargaan sebagai juara kelas. Ternyata, tidak terasa 3 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Hingga akhirnya, aku dan teman-teman harus berpisah. Kemarin membawa awal, esok membawa akhir. Meskipun kita di suatu tempat yang berbeda, namun kita yakin kita akan selalu bersama. Memang, terkadang pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat. Namun, kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama. Setelah melewati masa-masa SMA yang penuh dengan banyak kenangan, aku mulai berjuang untuk meneruskan mimpiku masuk ke perguruan tinggi. Namun, bagiku tahun 2019 adalah masa-masa pahit di mana aku merasa itu adalah tahun kegagalan untukku. Berawal dari gagal SNMPTN, di mana saat itu aku memilih salah satu universitas di Bandung. Selanjutnya gagal masuk STAN. Dan itu adalah mimpiku dari dulu. Tidak hanya di situ, aku juga gagal SBMPTN, yang menjadikan aku semakin tidak punya harapan. Dan terakhir, aku gagal seleksi mandiri di universitas lain, yang membuat aku semakin pasrah. Hingga akhirnya, aku daftar seleksi mandiri Universitas Siliwangi. Dan alhamdulillah, aku dinyatakan lolos di jurusan Pendidikan Matematika. Sungguh, sangat bersyukur sekali, dan itu adalah nikmat yang tidak boleh aku sia-siakan.
cerita baru dimulai. Tidak terasa, aku kuliah di Universitas Siliwangi sudah 2 tahun. Sekarang, aku sudah menginjak semester 4. Tentu, banyak sekali kenangan dan pengalaman yang sudah dilalui. Adapun pengalaman pertamaku yang paling berkesan, yaitu aku berkesempatan untuk ikut memeriahkan Milangkala Himaptika. Yaitu, saat itu aku tampil teater dan berperan sebagai tokoh Nawang Wulan. Selain itu juga, meskipun sudah memasuki jenjang perkuliahan, aku masih tetap suka menari. Memang, bagiku menari adalah sudah menjadi kesenangan tersendiri di hidup aku. Nah, adapun kesan dan pesan saya selama kuliah di Universitas Siliwangi, yaitu kesannya saya bisa mendapatkan banyak ilmu, mengenal suasana baru, terus juga melatih diri saya untuk lebih mengasah kemampuan lagi, dan juga saya bisa mendapatkan banyak pengalaman yang menyenangkan. Selain itu juga banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan selama perkuliahan. Nah, namun sayangnya saya hanya bisa merasakan kuliah tatap muka atau offline itu hanya sekitar 1 semester. Karena dengan adanya COVID-19 menuntut kita semua untuk belajar di rumah. Namun pesan dari saya, kita harus tetap semangat, tetap sabar, dan jangan lelah untuk berjuang. Jangan dijadikan alasan untuk tidak semangat karena belajarnya di rumah. Terus juga kita harus tetap jaga kesehatan. Dan terakhir dari saya punya sedikit moto bahwa jangan pernah menyerah atas impianmu, karena impianmu memberikan tujuan hidup. Dan ingatlah, sukses bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaanlah kunci untuk sukses. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.